Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 oleh Ana Yuliastuti dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, CGP Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Demonstrasi kontekstual kali ini akan saya hantarkan melalui puisi. Untukmu, sang maestro pendidikan. Mungkin ku tak melihatmu di masa yang masih abu-abu itu, namun kini ku merasakan engkau lukiskan pelangi di langit yang masih merah. Engkau ciptakan taman indah, taman yang membawa kami akan melihat isi dunia. Dulu kami yang tak berani bermimpi, kini terlihat bukan lagi mimpi. Mimpi yang dulu hanya untuk yang berkasta, bukan seperti kami yang jelata. Tuhan ciptakan kami yang tak sama, anugerah Ia berikan bagi kami untuk berpikir, berkarya, dan berbudi. Cipta, rasa, karya, dan raga berpadu bertumpah jiwa seiring seraya. Mengukir nyata, menanam ragam budaya, menjadi satu karakter bangsa yang merdeka, berkarakter, berbudaya, dan berbudi. Adalah aksi nyata, adalah tujuan, adalah harapan yang akan kami wujudkan dalam pembelajaran merdeka. Ki Hajar Dewantara adalah maestro pendidikan Indonesia. Tergerak hatinya untuk memperjuangkan pendidikan yang bebas, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat Indonesia pada masa itu. Dalam masa pembuangan, beliau tetap produktif dan peduli dengan perjuangan pergerakan. Ki Hajar Dewantara mendapatkan ilham untuk konsep pendidikan yang kemudian diterapkannya di Taman Lembaga Pendidikan yang didirikannya kembali ke tanah air pada tahun 1922. Konsep pendidikannya menghamba pada murid. Ki Hajar Dewantara memiliki 5 konsep dasar pemikiran dalam pendidikan, yaitu yang pertama menuntun, yang kedua petani, yang ketiga budi pekerti, yang keempat bermain, dan yang kelima pendidikan berpusat pada anak. Konsep dasar pemikiran dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan gagasan untuk melakukan perubahan yang nyata. Di antaranya, yang pertama, menuntun dan mendampingi anak untuk menemukan jati diri dan kebahagiaan hidupnya. Di sekolah kami, yaitu sebagai seorang guru, mari kita contohkan perilaku-perilaku yang positif. Kita sambut mereka dengan manis saat mereka datang, dan kita ajarkan, kita tuntun mereka menjalin silaturahmi di semua kalangan. Yang kedua, kita hanya berperan sebagai petani yang menabur benih, merawat dan memeliharanya. Untuk hasil kita pasrahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus ingat, anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda, serta memiliki kelebihan yang tidak sama. Yang ketiga, budi pekerti adalah tingkah laku, watak, dan akhlak yang menjadi satu kesatuan. Sehingga mari kita dampingi untuk anak-anak berbudi pekerti yang baik. Budi pekerti di sekolah diterapkan pembiasaan-pembiasaan seperti hafalan juz 30, Asmaul Husna, sholat duha, sehingga akan terbentuk karakter spiritual yang kuat dan karakter yang hebat, di mana mereka mau menghargai sesamanya, mampu membangun hubungan yang baik dengan temannya. Yang keempat, bermain adalah kodrat anak. Jadi, mari kita ciptakan kegiatan belajar mengajar yang bersifat bermain dan belajar. Mari kita ajak anak untuk bermain sambil belajar. Dengan begitu, mereka akan menemukan kebahagiaan dalam belajar. Yang kelima, pendidikan berpusat pada anak. Kita ajak anak-anak untuk menemukan sendiri, mengeksplor diri untuk menemukan belajar yang bermakna. Misalnya, anak melakukan percobaan berdiskusi mengamati suatu peristiwa akan melatih mereka untuk menemukan konsep materi pembelajaran.
Semua penerapan itu tak mungkin berjalan mulus begitu saja, tetapi juga ada beberapa tantangan yang harus saya hadapi dan harus saya selesaikan. Di antaranya, yang pertama, anak yang terbiasa menerima materi langsung akan kesulitan untuk menemukan konsep. Yang kedua, anak yang memiliki pribadi introvert susah untuk diajak bekerja sama. Yang ketiga, mindset siswa cerdas adalah yang memiliki nilai bagus. Ketiga tantangan inilah yang harus saya ubah akan menjadi proses kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan menciptakan merdeka belajar. Adapun tantangan-tantangan ini harus memiliki suatu solusi. Misalnya, yang pertama, memotivasi anak-anak dengan sabar. Yang kedua, mengubah mindset bahwa setiap anak memiliki kelebihan dengan karakter dan keunikannya. Yang ketiga, komunikasi aktif dengan para stakeholder untuk mewujudkan merdeka belajar. 3 prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Kita sebagai pendidik hendaklah menjadi guru teladan yang baik untuk peserta didik kita. Yang kedua, ing madya mangun karso. Kita hendaklah bisa membangun semangat peserta didik kita. Yang ketiga, tutwuri handayani. Kita harus mampu memberikan suatu dorongan untuk peserta didik kita. Demikian pemaparan singkat saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam peradaban dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia.